Tes tes satu dua, maaf suara saya terdengarkah? Kemarin namanya kedengaran, Mbak. Terdengar, Kak. Oke, terima kasih semuanya. Izin, sebelum kita mulai, kita cek suara dulu ya untuk narasumber. Coba, halo. Narsum suaranya nggak masuk deh. Udah masuk belum suaranya, Kak? Udah ya? Udah. Untuk Oke. MC, Cek, cek. kecil suaranya. Coba sekali lagi. Cek, cek. Oke. Operator ready, Mas Faik. Mas Faik. Siap-siap. Eh, Video Indonesia Raya ada. Sudah siap ya juga? Hilang ke suaranya Faik, guys? Siap, Pak. Yaudah, kita mulai aja, Mbak MC.
Baik, mungkin sebelum dimulai kepada teman-teman ya, boleh mengaktifkan kamera dan juga mengganti virtual background-nya dengan yang telah disediakan panitia. Baik, acara akan langsung kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Anissa dari Bebas Provinsi Kalimantan Utara. Selama beberapa jam ke depan akan memandu gitu ya acara edukasi statistik pada hari ini. Sebelumnya, selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta edukasi statistik episode kedua gitu ya dengan tema Yuk ngobrolin data indeks pembangunan manusia. Jadi di Tanjung ini lagi agak mendung ya gitu. Saya mau kasih sebuah pantun. Jalan-jalan ke Bandung, jangan lupa beli kedondong. Biarpun cuacanya mendung, tetap semangat dong. Semangat Asik, ya. semangat. Asik. Asik, asik. Asik-asik. Baik. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Peserta disilakan untuk duduk kembali. Nah, baik. Mungkin sebelum kita lanjut gitu ya ke paparan, kepada para peserta boleh tolong dibuka kameranya, karena kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Yo, ini ada tiga halaman gitu ya, tapi baru satu halaman aja nih yang kameranya kebuka. Untuk operator boleh dibantu untuk dokumentasinya. Yap. Ada 3 halaman. Izinkan saya untuk halaman pertama. 1, 2, 3.
Kemudian halaman kedua, tetap senyum, 1, 2, 3. Halaman terakhir, 1, 2, 3. Oke, udah. Baik, terima kasih Mas Faid. Oke, jadi kan tema edukasi statistik episode kedua ini kan yuk ngobrolin data indeks pembangunan manusia. Nah, kita sudah kehadiran narasumber yang ahlinya nih di bidang ini gitu ya, terkait indeks pembangunan manusia ini memang yang paling ahli narasumber kita ini gitu di BPS Provinsi Kalimantan Utara ya Mbak Dita ya. Baik. Nah, gimana? Cek-cek. Narasumber kita pada hari ini ada Mbak Anggia Firmanti Hermadita. Nah, Mbak Anggia ini sekarang di bidang neraca wilayah dan analisis statistik di BPS Provinsi Kalimantan Utara. Beliau merupakan statistik ahli pertama ya, Mbak Dita ya. Gimana kabarnya Mbak Dita, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita mulai aja atau gimana nih? Udah siap? Iya boleh dimulai sekarang juga nggak Oke. apa-apa. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Silakan waktu dan screen dipersilakan Mbak Dita. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Selamat sore juga untuk adik-adik di UBT. Perkenalkan dulu, nama saya Anggia Firmanti Hermadita. Saya bekerja di BPS Kalimantan Utara sebagai statistisi pertama. Nah, di sini kita akan ngobrolin data indeks pembangunan manusia. Izin untuk share screen ya, teman-teman semuanya. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat paparannya? Sudah bisa di full screen. Oke. Jadi di sini kita akan membahas terkait dengan berdiskusi ya teman-teman terkait dengan indeks pembangunan manusia atau IPM khususnya di Kalimantan Utara. Nah, di sini ada data terkait dengan perkembangan indeks pembangunan manusia di Kalimantan Utara dari tahun 2020 sampai dengan 2023, di mana di tahun 2023 ini indeks pembangunan manusia di Kalimantan Utara itu ada di poin 72,88, di mana dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 IPM Kalimantan Utara itu mengalami kenaikan sebesar 0,88% itu dari tahun 2020 sampai dengan 2023, dan dia memiliki capaian status pembangunan manusia di kategori tinggi atau lebih dari 70 sampai ke 80. Kemudian ini untuk data perkembangan IPM di kabupaten kota ya teman-teman. Kita bisa melihat bahwa di Malinau, Bulungan, Tanah Tidung, sama Tarakan itu kita sudah memasuki status capaian pembangunan manusia yang tinggi, sedangkan di Kabupaten Nunukan sendiri kita masih berada di status pembangunan manusia di kategori sedang. Nah, khususnya di sini di Tanah Tidung itu pada tahun 2022 dia kan masih di angka 69,45. Nah, dia masuk ke dalam kategori sedang, dan pada tahun ini di tahun 2023 dia mengalami kenaikan status menjadi status capaian pembangunan manusia yang tinggi. Kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan konsep, metodologi, dan juga bagaimana memaknai angka dari IPM itu sendiri ya. Kemudian yang pertama ini adalah tentang konsep, bagaimana untuk mengukur pembangunan manusia. Nah, pembangunan manusia atau yang biasa disebut dengan Human Development Index,
itu adalah terkait dengan pendefinisian proses memperluas kebebasan dan juga peluang masyarakat, serta untuk meningkatkan kesejahteraannya dan menentukan mereka akan menjadi apa yang akan dilakukan, dan bagaimana cara mereka hidup. Untuk pembangunan ini, dia berpusat kepada manusia, dan manusia itu menjadi sebagai tujuan akhir. Dulu, pembangunan ini, Indonesia itu berfokus pada pertumbuhan ekonomi, namun sekarang beralih ke pembangunan manusia karena pertumbuhan ekonomi memiliki beberapa efek, yaitu trickle down effect, bisa dibaca-baca nanti kalau ada di artikel. Nah, di sini HDI atau Human Development Index atau IPM sendiri itu terdiri dari 3 dimensi, yaitu umur panjang, kemudian pengetahuan, dan juga hidup layak. Nah, di masing-masing dimensi ini mereka memiliki indikator yang berbeda. Eh, Kalau dari 3 dimensi ini ada 4 indikator utama yang akan membentuk suatu indeks dimensi yang pada akhirnya akan membentuk indeks pembangunan manusia itu sendiri. Nah, dimensi dasar pembangunan itu sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi, namun yang paling utama itu adalah dari dimensi umur panjang dan hidup sehat yang digambarkan dengan indikator umur harapan hidup saat lahir atau UHH. Kemudian untuk dimensi pengetahuan sendiri, itu ada indikator harapan lama sekolah dan juga rata-rata lama sekolah. Sedangkan untuk dimensi standar hidup layak, itu ada pengeluaran per kapita per tahun yang sudah disesuaikan dengan purchasing power parity sebanyak 96 komoditas. Nah, selain dari dimensi ini, yang mempengaruhi suatu pembangunan manusia itu ada keamanan fisik, partisipasi politik, kemudian juga ada lingkungan berkelanjutan, sampai dengan adanya kebebasan berekspresi. Kemudian apa sih manfaat dari IPM itu sendiri? Nah, IPM ini adalah sebagai suatu alat ukur untuk keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup manusia di suatu wilayah maupun di suatu negara. Kemudian selain itu juga IPM digunakan sebagai target pembangunan dalam pembahasan asumsi makro antara pemerintah dan DPR, atau yang biasa kita sebut dengan RPJMN, RPJMD, dan RPJPN atau RPJPD. Kemudian selain itu, manfaat IPM juga digunakan oleh pemerintah untuk menentukan berapa besarnya dana alokasi umum yang akan diberikan ke suatu daerah, serta sebagai indikator penentuan dana insentif daerah. Kemudian untuk perkembangan pengukuran pembangunan manusia di PPS, sebenarnya kita menyadur dari UNDP yang pada awalnya di tahun 1990-an, itu UNDP berhasil menghitung Human Development Index baru di Indonesia dilakukan oleh BPS pada tahun 1996. Nah, setelah pelauncingan dari Indeks Pembangunan Manusia di tahun 1996 ini, perkembangan indeks itu dihitung sebanyak dengan rentang waktu 3 tahun sekali. Baru mulai di tahun 2004, Indeks Pembangunan Manusia ini dihitung tiap tahun karena memang permintaan dari pemerintah untuk menghitung pembangunan di suatu wilayah atau di negara Indonesia sendiri. Kemudian pada tahun 2014 ada perubahan metodologi yang dilakukan oleh BPS yang pada awalnya ketika di tahun 1996 dia menggunakan penghitungan rata-rata aritmetik, kemudian diganti menjadi rata-rata geometrik. Kemudian juga ada beberapa indikator yang memang diganti dari yang awalnya AMH, kemudian diganti menjadi AMH ini angka melek huruf ya, kemudian diganti menjadi HLS karena untuk masa sekarang dia lebih relevan. Sebentar ya teman-teman, ini agak nge-lag komputernya. Oke, kemudian
untuk hubungan pertumbuhan ekonomi dan IPM itu seperti apa? Nah, hubungan pertumbuhan ekonomi dan IPM ini karena di Indonesia itu ada yang namanya pelaku ekonomi, di mana pelaku ekonomi itu ada rumah tangga, ada pemerintah, kemudian ada korporasi, kemudian juga ada lembaga non-pemerintah yang membantu rumah tangga. Nah, masing-masing pendapatan yang didapatkan oleh pelaku ekonomi ini akan mempengaruhi terhadap pengeluaran. Nah, di sini ada pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dan kesehatan, khususnya kan dia di IPM sendiri ada dimensi pendidikan dan dimensi kesehatan. Kemudian untuk pendapatan korporasi dan pendapatan LNPT ini nanti akan masuk pajak ke pendapatan pemerintah. Nah, dari pajak pendapatan pemerintah ini dia akan dikeluarkan untuk kegiatan di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Kemudian untuk pendapatan LNPRT nanti akan digunakan untuk kegiatan sosial. Nah, dari semua kegiatan pelaku ekonomi ini untuk pengeluaran, nantinya dia akan mempengaruhi terhadap peningkatan derajat kesehatan dan partisipasi sekolah yang akan meningkatkan kemajuan dari IPM itu sendiri. Nah, untuk pendapatan rumah tangga ini juga dia akan mempengaruhi terhadap daya beli masyarakatnya. Sehingga nantinya ketika IPM naik, maka SDM ataupun tenaga kerja yang sehat dan terampil serta berpendidikan, dia akan kemudian mempengaruhi produktivitas atau nilai tambah sektor produksi, yang kemudian akan berulang lagi menjadi pelaku ekonomi dan seterusnya. Kemudian untuk metodologi, nah tadi kan sudah disebutkan bahwa IPM itu disadur dari UNDP, kemudian di BPS sendiri baru tahun 1996. Nah, awalnya dia memiliki indikator-indikator yang memang ada yang sama seperti UHH, kemudian HLS, RLS, kemudian pertumbuhannya juga menggunakan penghitungan aritmetik, kemudian penghitungan IPM-nya menggunakan rata-rata geometrik. Nah, yang membedakan adalah kalau UNDP menggunakan Gross National Income atau pendapatan, kalau kita BPS menggunakan pendekatan atau proksi pengeluaran per kapita yang disesuaikan karena memang data pengeluaran di Indonesia lebih mudah didapatkan daripada data pendapatan. Kemudian dari mana sumber data yang didapatkan dari BPS? Nah, untuk sumber data di umur harapan hidup saat lahir itu berada di Direktorat Statistik Kependudukan dan juga Ketenagakerjaan BPS. Kemudian untuk data harapan lama sekolah dan juga rata-rata lama sekolah itu kita dapatkan dari statistik kesejahteraan rakyat, kemudian disempurnakan oleh data pesantren maupun non pesantren dan juga siswa sekolah mukim itu dari kemenak.go.id dari website EMIS yang terbaru. Kemudian untuk indikator pengeluaran per kapita, dia didapatkan dari Susenas Modul Konsumsi dari Direktorat Diseminasi Statistik. Kemudian nanti akan dihitung lagi dengan menggunakan data harga non-makanan dari Direktorat Statistik Harga. Dan juga data inflasi dari yang bisa didapatkan dari web BPS. Kemudian untuk indikator pembentuk IPM, tadi kan sudah disebutkan ada 4 indikator yang memang membentuk penghitungan IPM. Yang pertama itu, dia ada umur harapan hidup saat lahir atau UHH. Dia merupakan rata-rata perkiraan banyaknya atau berapa tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Kemudian UHH ini mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Nah, pada awalnya penghitungan IPM ini menggunakan UHH hasil proyeksi dari sensus penduduk 2010. Namun pada tahun 2023 ini dia digantikan dengan hasil dari long form sensus penduduk 2020 dan datanya tersedia dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Kemudian kalau memang untuk mencari data yang dari seri tahun 2014 sampai dengan sekarang, itu juga masih tersedia series menggunakan proyeksi SP 2010 karena memang dari pemerintah sendiri digunakan untuk menghitung
RPJMD mereka yang masih menggunakan RPJMD di tahun 2024 nanti. Kemudian untuk indikator harapan lama sekolah atau HLS, dia merupakan berapa tahun lamanya sekolah seseorang yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun ke atas. Nah, diambil 7 tahun ke atas ini karena memang mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu program wajib belajar. Kemudian HLS ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang, seperti jenjang SD, SMP, SMA, dan jenjang perguruan tinggi. Kemudian untuk rata-rata lama sekolah, dia didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal untuk usia 25 tahun ke atas. Karena memang rata-rata lama sekolah ini dihitung ketika kita sudah berusia 25 tahun karena proses pendidikan sudah berakhir. Nah, RLS ini digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Apakah kualitas pendidikannya sudah baik atau belum? Kemudian untuk pengeluaran per kapita disesuaikan, itu merupakan pengeluaran per kapita yang diperoleh dari Survei Ekonomi Nasional atau Susenas. Kemudian dari pengeluaran per kapita nanti akan dibagi dengan paritas daya beli, dan rata-rata pengeluaran per kapita dibuat menjadi konstan atau real dengan tahun dasar 2012. Nah, rata-rata pengeluaran per kapita konstan yang kemudian nanti dibagi dengan PPP ini, itulah yang disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Karena konsep dari PPP sendiri itu adalah hukum satu harga, di mana suatu harga komoditas yang sama di dua negara ataupun dua wilayah yang berbeda akan sama jika dinilai dengan mata uang yang sama. Kemudian ini rumus untuk menghitung indeks dimensi. Di mana dimensi kesehatan tadi kan pakai UHH, berarti indeks kesehatannya pakai UHH dikurangi UHH minimal, kemudian dibagi dengan UHH maksimal, dikurangi UHH minimal. Nah, maksimal dan minimal usia harapan hidup ini memang sudah ada di pedoman dari UNDP sendiri. Kemudian untuk dimensi pengetahuan, karena dia ada dua indeks, yaitu indeks HLS dan juga indeks RLS, nantinya akan dicari rata-ratanya dan menghasilkan indeks pengetahuan. Kemudian untuk dimensi standar hidup layak, itu rumusnya seperti ini. Kemudian untuk menghitung IPM-nya, nanti dari indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran, nanti dikali semuanya, kemudian di akar pangkat 3 dikali 100, nanti akan ketemu nilai indeks pembangunan manusianya. Dan ini dihitung dengan rata-rata geometrik. Berikut terkait dengan indikator input, output, outcome, dan impact di dimensi umur panjang dan hidup sehat. Nah, sebenarnya input proses ini, data-datanya sudah disediakan oleh pemerintah daerah, dan memang datanya sudah ada. Nah, nanti dari data-data input ini akan diproses menjadi output, kemudian outcome, dan juga akan berimpact kepada umur harapan hidup. Kalau yang terkait dengan kesehatan, Paskes, kemudian jaminan kesehatan, selain ke umur harapan hidup, dia juga akan berimpact kepada produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, kemudian juga pengeluaran real per kapita. Kalau ini untuk indikator untuk dimensi pengetahuan. Jadi dia terkait dengan ketersediaan guru, ketersediaan sekolah ada berapa, ketersediaan perguruan tingginya, dan pokoknya terkait dengan pendidikan. Kemudian juga ada ketersediaan listrik, internet, dan lain-lain yang nantinya akan memiliki outcome sebagai angka putus sekolah, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah yang akan memberikan impact kepada pengetahuan, tenaga kerja berpendidikan, dan juga pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran real per kapita. Untuk indikator input output
outcome dan impact dimensi standar hidup layak, dia inputnya ada data kredit usaha, kemudian ada bantuan sosial, pendidikan vokasi, dan kebijakan pengupahan dan segala macamnya, nanti dia akan berimbas kepada peningkatan pendapatan atau pengeluaran real per kapita. Kemudian bagaimana sih memaknai IPM itu sendiri? Sebenarnya IPM itu kan merupakan indikator jangka panjang yang digunakan oleh pemerintah untuk menentukan apa-apa saja kegiatan yang memang diharapkan untuk bisa meningkatkan IPM itu sendiri. Kemudian diperlukan kehati-hatian dalam memaknainya. Nah, peringkat ini bukan satu-satunya ukuran kemajuan pembangunan manusia, karena kan memang kalau di ranking menurut provinsi, Kalimantan Utara ini ada di posisi ke-23 di antara 34 provinsi di Indonesia. Nah, sebenarnya yang dilihat itu bukan dari ranking, tapi dari kecepatan IPM dan juga status IPM. Nah, sedangkan status IPM tadi kan yang dibagi menjadi 4, di mana IPM Kalimantan Utara itu memiliki capaian status yang tinggi. Kalau dilihat dari kabupaten kotanya yang masih di status sedang itu kan tadi di Kabupaten Nunukan. Untuk status IPM itu digunakan untuk menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode. Semakin dia tinggi, maka akan menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia itu sudah baik. Kemudian untuk kecepatan IPM sendiri itu akan menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam suatu periode. Jadi dari tahun ke tahun itu berapa kecepatan IPM-nya. Nah, ini untuk klasifikasi yang tadi, untuk klasifikasi capaian IPM, itu kan ada sangat tinggi, itu ketika IPM-nya lebih dari 80, kemudian tinggi itu dari 70 sampai 80, sedang itu 60 sampai 70, tadi yang Nunukan masih di angka 68, kemudian rendah itu di IPM kurang dari 60. Nah, pengklasifikasian ini bertujuan untuk mengorganisasikan di mana wilayah-wilayah yang menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam pembangunan manusia. Sehingga nantinya program pemerintah itu akan tepat sasaran karena ketika klasifikasinya sudah memiliki IPM yang tinggi, maka akan berbeda penanganannya dengan klasifikasi yang rendah ataupun sedang. Kemudian ini untuk update sumber data indeks pembangunan manusia. Tadi kan ketika indikatornya berubah itu kan tahun 2014. Kemudian ini indikator yang berubah di tahun 2023 itu ada indikator umur panjang dan hidup sehat, yaitu umur harapan hidup tadi. Pada awalnya dia kan pakai SP 2010, kemudian dia menggunakan data UHH dengan hasil dari LFSP 2020. Nah, kenapa dilakukan pembaruan dengan menggunakan data SPLF 2020? Urgensinya adalah bahwa ketika dalam waktu 10 tahun itu, maka ada perubahan karakteristik demografi, sehingga diperlukan data yang memang data menampilkan kondisi saat ini gitu. Kemudian digunakan juga penggunaan statistik yang terbaru karena memang ada untuk meningkatkan kualitas datanya. Kemudian juga karena tersedianya data parameter kependudukan terbaru hasil dari long form sensus penduduk 2020. Sedangkan untuk indikator lainnya seperti HLS, RLS, dan pengeluaran real per kapita yang disesuaikan itu tidak ada updating. Nah, ini untuk ranking atau rata-rata pertumbuhan IPM serta di tahun 2020 sampai 2022 serta pertumbuhan IPM di 2023. Kalau dilihat di sini, Kalimantan Utara ini memasuki sepertiga dari 34 provinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan IPM tinggi, yang berarti bahwa ketika dia memiliki rata-rata pertumbuhan yang tinggi, berarti dia sudah baik atau capaiannya melebihi dari provinsi-provinsi lain. Nah, di sini
yang paling kecil pertumbuhannya itu ada di Jogja, kemudian pertumbuhan yang paling tinggi ada di Papua. Nah, rata-rata pertumbuhan IPM di tahun 2023 ini dia melebihi rata-rata pertumbuhan di tahun 2020 dan juga sampai dengan 2022. Kemudian, apa sih komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia? Nah, untuk peningkatan kualitas manusia di Kalimantan Utara sendiri, ada beberapa komitmen pemerintah yang sudah dijalankan, seperti program wajib belajar 16 tahun, di mana salah satu dari 10 prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawasan. Nah, itu juga terdapat di RPJMN dan RPJMD di Kalimantan Utara. Kemudian juga ada gerakan masyarakat hidup sehat atau yang biasa disebut dengan Germas. Nah, Germas ini mendorong perubahan pola hidup masyarakat yang makin modern ke arah yang lebih sehat. Kemudian, selain itu, komitmen pemerintah Kalimantan Utara juga adanya percepatan penurunan stunting pada balita. Nah, kemarin pada tahun 2022, Kalimantan Utara mencapai penurunan prevalensi stunting terbesar ketiga setelah Kalimantan Selatan dan juga Sumatera Selatan. Dia mampu untuk menurunkan angka prevalensi stunting hingga 5,4% dibandingkan tahun 2021. Kemudian komitmen lain yaitu ada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim serta adanya kader pembangunan manusia. Nah, di samping komitmen pemerintah ini memang kalau dilihat dari angka melek hurufnya, dia semakin meningkat dari 96,74 menjadi 98,67 di tahun 2022. Berarti kan memang orang-orang yang bisa membaca, bisa menulis angka melek huruf ini dia semakin banyak gitu. Jadi dia capaiannya semakin baik. Kemudian kalau dilihat dari dimensi kesehatan, dia ditunjukkan dengan adanya persentase perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup ditolong dengan tenaga kesehatan. Dia juga mengalami peningkatan dari 95,11% menjadi 98,82%. Kemudian ada penghitungan juga dari indeks keparahan kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, untuk indeks keparahan kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara ini memang diharapkan untuk selalu menurun dan ini bisa dilihat dari tahun 2015 yang sebesar 0,8 menjadi 0,64 poin di tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa kemiskinan di Kalimantan Utara mengalami penurunan. Nah, ini tadi yang kita singgung di awal, yaitu adanya perkembangan IPM Kalimantan Utara. Nah, ketika kita lihat dari indikator-indikatornya di tahun 2023, tadi kan IPM Kalimantan Utara itu ada di 72,88. Nah, di sini umur harapan hidup saat lahirnya sebanyak 73,54. Berarti intinya kalau orang lahir di tahun sekarang, maka ia akan memiliki umur harapan hidup sampai di umur 73,54 tahun. Kemudian untuk indikator dari rata-rata lama sekolah, dia berada di 9,34 tahun. Berarti rata-rata lama sekolah yang ditamatkan oleh orang-orang yang berumur sudah 25 tahun ke atas itu mencapai ini SMA kelas 1 ya, SMP kelas 3 atau sampai ke SMA kelas 1 karena dia menunjukkan 9,34 tahun. Kemudian untuk harapan lama sekolah bahwa orang-orang yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan mampu untuk menamatkan sekolahnya sampai di 13,2 tahun atau rata-rata
itu diploma 1 atau menuju ke diploma 2 atau diploma 3. Kemudian untuk pengeluaran real per kapita per tahunnya rata-rata ada di 9.734.000. Nah, di sini pertumbuhan pada tahun 2023 ini pertumbuhannya ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2022 dan rata-rata pertumbuhan per tahun selama 2020 sampai 2022. Karena di sini pertumbuhannya sampai di 0,93%. Sedangkan dari 2020 sampai 2021 dia hanya 0,8%, kemudian naik lagi menjadi 0,89%. Nah, itu pertumbuhannya. Kemudian selama rentang waktu 2020 sampai dengan 2023 itu IPM Kaltara mencatat rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 0,88%. Nah, ini untuk data seriesnya dari 2020 sampai dengan 2023 oleh masing-masing indikator yang membentuk IPM. Nah, kita bisa melihat bahwa seluruh indeks ini mengalami perbaikan, di mana UHH ini mengalami kenaikan. Kemudian untuk harapan lama sekolah mengalami kenaikan juga dari 12 tahun menjadi 13 tahun. Kemudian rata-rata lama sekolah juga meningkat. Kemudian untuk pengeluaran real per kapita per tahun yang disesuaikan, dia juga mengalami peningkatan. Nah, berarti bahwa semua indikator dari indeks pembangunan manusia itu mengalami perbaikan dan membentuk indikator yang semakin baik untuk Kalimantan Utara. Ini seperti yang tadi di awal, bahwa perkembangan IPM kabupaten kotanya seperti ini. Jadi nantinya perlu komitmen dari pemerintah untuk memajukan bagaimana indeks pembangunan manusia di Kabupaten Nunukan ini semakin meningkat dan masuk ke kategori status pencapaian indeks pembangunan manusia yang tinggi seperti kabupaten-kabupaten lain. Kemarin Tanah Tidung sudah berhasil untuk pindah ke pencapaian indeks pembangunan manusia yang tinggi dari dia yang sedang. Sedangkan yang di sini yang paling tinggi memang ada di Tarakan karena dia rumah sakitnya udah ada, pendidikannya udah bagus, kemudian ada universitas dan lain-lainnya. Kemudian untuk IPM provinsi dan kabupaten ini bisa dilihat di sini bahwa IPM terendah itu ada di Nunukan, yaitu tadi 68,43 poin. Kemudian IPM tertingginya di Tarakan 77,61 poin. Kemudian status pembangunan yang meningkat dari sedang menjadi tinggi di tahun 2023 itu ada di Tanah Tidung. Nah, kalau untuk IPM Provinsi Kalimantan Utara sendiri, untuk saat ini di tahun 2023, dia berada di urutan keempat di Pulau Kalimantan. Jadi setelah Kaltim, kemudian Kalsel, Kalteng, baru Kaltara, baru kemudian dia Kalimantan Barat. Jadi sebenarnya capaiannya sudah bagus, tapi perlu untuk dilakukan peningkatan oleh pemerintah. Oh ya ini. Ini untuk pertumbuhan rata-rata dari IPM 2020 sampai dengan 2022 di setiap kabupaten kota. Di mana ketika di tahun 2020 sampai 2022 rata-rata pertumbuhan IPM tertinggi itu berada di Tanah Tidung, yaitu dia mencapai 1,22. Sedangkan untuk pertumbuhan IPM di tahun 2023 yang tertinggi itu masih dicapai oleh Kota Tarakan, yaitu sebesar 1,12. Dan pertumbuhan IPM terendah itu dicapai oleh Malinau sebesar 0,61. Nah, itu adalah kondisi dari pertumbuhan IPM menurut kabupaten tahun 2023. Kalau untuk data sebelum
2020 yang menggunakan data SP 2010, itu kita juga masih melakukan penghitungan. Jadi sebenarnya di tahun 2023 ini kita mengeluarkan Indeks Pembangunan Manusia, angka IPM itu ada 2 versi. Jadi yang satu versi memakai data UHHSP 2010 itu untuk mengakomodir pemerintah daerah untuk menentukan capaian targetnya di RPJPD mereka. Kemudian untuk penghitungan yang baru nantinya kita menggunakan penghitungan UHH 2000 SP 2020. Jadi kita sudah menghitung seri IPM-nya dari 2020 sampai dengan 2023. Nah, mungkin itu yang bisa saya sharing terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia. Mungkin setelah ini saya serahkan ke moderator untuk acara selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga diskusi bersama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Mbak Dita ya atas insight-nya terkait dengan indeks pembangunan manusia gitu ya. Ternyata pembangunan di suatu wilayah itu bisa dilihat dari berbagai sisi gitu ya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya saja gitu. Ternyata bisa juga dilihat dari sisi pembangunan kualitas hidup manusianya gitu, di mana di sini ukuran keberhasilannya itu kita gunakan indikator IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Selanjutnya, tadi untuk di Kalimantan Utara sendiri, Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2023 itu sebesar 72,88 ya, Mbak Dita ya? Iya, benar. Iya, itu mengalami peningkatan sebesar 0,93% gitu. Jadi semakin baik berarti ini Mbak Dita ya? Iya, pencapaian Kaltara semakin baik di IPM ini. Iya. Dan juga masuk ke status pembangunan manusianya kategori tinggi. Iya. Baik, mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya ya teman-teman. Kita masuk ke sesi diskusi. Jadi kepada peserta jika ingin bertanya, jika ada pertanyaan silahkan bisa menuliskan di kolom chat ataupun langsung open mic saja. Bisa raise hand terlebih dahulu. Mungkin saya juga ingin mengingatkan gitu ya kepada para peserta, dimohon untuk dapat mengisi daftar hadir. Linknya sudah dikirimkan di chat. Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang masuk ya. Ini sambil menunggu azan juga. Di sini sedang azan.
Gimana teman-teman peserta ini? Tidak ada yang ingin bertanya? Berarti penjelasan Mbak Dita itu sudah jelas sekali, Mbak Dita ya. Terima kasih banyak Mbak Dita. Kalau tidak ada yang bertanya, saya ada pertanyaan. Yang bisa jawab akan mendapatkan saldo imani. Lumayan buat beli pentol ya. Oke. Jadi pertanyaannya apa Mbak Dita? Lagi dimensi yang Oke. Baik. Jadi pertanyaannya adalah tadi kan di IPM gitu ya. Di IPM itu ada 3 dimensi. 3 dimensi dalam IPM itu ada apa aja? Tolong disebutkan. Disebutkan atau dijelaskan juga nih Mbak Dita? Oh ya, disebutkan dan dijelaskan sedikit saja gitu. Silakan raise hand gitu ya. Nanti selanjutnya bisa open cam dan open mic gitu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Lumayan ada saldo imani sebesar Rp25.000. Oke, sudah ada yang raise hand Ada dengan ada dua itu, oh ada 2. Yuliana Nolir sama Ahmad Kholili. Kita dengerin dari dua itu kali ya. Oh, baik. Kita dengarkan dulu dari Yuliana Nolir. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini saya akan menyebutkan saja untuk 3 dimensi yang tadi sudah Kakak jelaskan. Yang pertama ada dimensi kesehatan, yang kedua ada dimensi pengetahuan, dan yang terakhir ada dimensi standar hidup yang layak. Terima kasih. Baik, terima kasih Yuliana. Kita keep dulu jawabannya ya. Karena ini ada oponennya nih. Silakan selanjutnya ada Ahmad Kholili. Oke, baik. Kedengaran suara saya? Iya, kedengaran. ya, kedengaran. Oke, baik. 3 dimensi yang disebutkan tersebut oleh saudara-saudari sebelumnya itu benar. Ada dimensi kesehatan, ada dimensi pengetahuan, dan yang ketiga itu dimensi standar hidup layak. Nah, untuk dimensi kesehatan itu untuk mengetahui seberapa banyak tingkat jumlah harapan yang sehat, usia harapan hidup. Nah, untuk yang dimensi pengetahuan itu untuk mengetahui tingkat pengetahuan atau indeks seberapa banyak, kan yang tadi dijelaskan juga Indonesia ini ada apa namanya? Ada ketentuannya untuk bersekolah tuh sekian sekian sekian. Misal 9 tahun ya tadi sebelumnya dijelaskan. Nah, terus itu untuk mengetahui dimensi pengetahuan. Nah, untuk dimensi standar hidup layak tuh dia berhubungan dengan pendapatan sih menurut saya, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ahmad Khalili dan juga Yuliana. Silakan kita berikan aplaus kepada dua penjawab. Mantap sekali, berarti memperhatikan gitu ya. Mungkin dari Mbak Dita, gimana Mbak Dita? Siapa nih Eh, juaranya? Mungkin untuk Yuliana Nolir mau ngasih penjelasan dulu kah? Atau gimana? Cukup saja Mbak. Penjelasannya Cukup sudah aja. dijelaskan oleh Ahmad Koli tadi. Oke. Iya, kedua jawaban itu benar ya. Untuk dimensinya itu ada 3, yaitu dimensi kesehatan atau yang biasa disebut dengan umur panjang dan hidup sehat. Itu tadi udah benar ada UHH atau umur harapan hidup. Kemudian untuk dimensi yang kedua itu ada dimensi pengetahuan yang digambarkan dengan indikator HLS dan RLS. Tadi kebalik ya kayaknya yang eh Holil bilang dia RLS-nya 13 tahun. Nah, itu untuk HLS-nya, harapan lama sekolahnya yang 13 tahun. Untuk rata-rata lama sekolahnya yang 9 tahun atau sampai SMP tadi. Kemudian untuk dimensi yang ketiga itu ada standar hidup layak. Tadi Ahmad Khalili bilang kalau dia itu ada pendapatan dan pengeluaran. Nah, pendapatan sendiri itu digunakan untuk penghitungan Human Development Index oleh UNDP. Kalau yang untuk BPS sendiri, dia menggunakan penghitungan dari pengeluaran real. Gitu. Udah bener sih semua jawabannya. Cuman karena memang yang eh, memberikan penjelasan lebih banyak Ahmad Khalili, mungkin yang dapat tema nih yang Ahmad Khalili ya, Kak ya. Oke. Terima kasih semuanya. Sebentar. Aku ini deh, Eh, Kak. masih mau ya izin. Karena tertarik ya partisipannya ini ada 2 tidak nggak expect. Jadi untuk Yuliana nanti juga bisa menghubungi panitia ya. Oh, iya. Iya siap. Jadi Berarti 2 Yuliana ya, Kak ya. sama, iya siap. Mm-mm. Nanti hubungi Oke. panitia ya. Baik Kak. Gimana Mbak Dita, ada pertanyaan lain? Mungkin yang lainnya tadi kurang cepat, resennya gitu. Mungkin ada yang mau nanya juga boleh, Oh iya betul. atau mau berdiskusi atau bertanya terkait dengan data di BPS, terkait IPM atau apa gitu. Silakan teman-teman. Karena untuk edukasi statistik episode 3 kira-kira kapan nih? Kak Dita, udah ada jadwalnya kah? Apakah akan dalam waktu Kak, dekat gitu? dalam waktu dekat sih, mungkin 2 bulan lagi. Oh, 2 Sebelum bulan lagi Oktober lah, teman-teman. 2 bulan lagi gitu. Jadi sebelum mumpung bulan ada Oktober. kesempatan nih buat bertanya, sekarang silakan ditanyakan. Mungkin ada yang butuh data IPM untuk skripsi atau untuk penelitian atau apa gitu. Karena kan mungkin memang untuk kegiatan selanjutnya edukasi statistik ataupun nonton bareng statistik itu kan ada tema-temanya sendiri ya. Kalau untuk hari ini bisa ditanyakan terkait dengan IPM. Izin tadi menanyakan jadwal terdekat kegiatan pajak statistik UBT ya. Jadi ini saya infokan untuk jadwal kegiatan kita terdekat, insya Allah di minggu-minggu awal bulan depan, bulan Juni ya, itu akan ada kegiatan nobar sesaat, yaitu ngobrol bareng seputar alat statistik, di mana itu untuk topik yang akan kita bahas adalah tentang analisis deskriptif, seperti itu. Nah, di kemudian edukasi statistik, yakni yang disebutkan Mbak Dita tadi, untuk berikutnya itu ada pembahasan terkait topik indikatornya BPS, yaitu inflasi. Nah, jadi kalau teman-teman berniat untuk mengikuti 2 topik yang tadi, nanti tunggu saja dan setidaknya sudah pada join kan ya di WA group tadi. Nah, informasi akan kami sampaikan secara bertahap di sana. Jadi teman-teman kalau sudah join, nggak apa-apa tuh di sana saja, tidak perlu live seperti itu.
Gimana? Baik, mungkin teman-teman kalau tidak ada pertanyaan lagi gitu ya, mungkin eh, akan kita akhiri untuk edukasi statistik hari ini. Gimana Mbak Risna? Kita akhiri atau seperti apa? Boleh jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Tadi untuk 2 pemenang jangan lupa menghubungi adminnya ya di grup. Baik, selanjutnya dimohon kepada para peserta untuk bisa mengisikan daftar hadir ya, karena kalau tidak mengisikan daftar hadir itu tidak akan mendapatkan sertifikat gitu. Jadi sayang sekali. Jadi dimohon untuk jangan lupa mengisikan daftar hadirnya. Itu daftar hadirnya sudah di-up kembali di grup, mohon maaf, di room chat. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, akan kita akhiri saja acara edukasi statistik hari ini dengan tema Yuk Ngobrolin Data Indeks Pembangunan Manusia. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan juga antusiasnya dari teman-teman sekalian gitu. Sampai berjumpa di acara Pojok Statistik episode-episode berikutnya. Saya Anissa, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Kak.